Hampir semua perusahaan tambang batubara mengalami penurunan pendapatan di tahun 2023. Hal ini bukan disebabkan penjualan yang menurun, namun disebabkan karena harga acuan batubara dunia tidak setinggi di tahun 2022. Sobat Sahamku, edisi kita kali ini, saya akan mengajak Sobat Sahamku mengamati salah satu perusahaan penambang batubara yang tetap cuan besar di saat harga acuan batubara dunia tidak setinggi tahun lalu. Video ini sekaligus menanggapi permintaan analisa atas perusahaan batu bara ini beberapa waktu yang lalu. Adalah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, yang menjalankan bisnis utamanya di bidang operasi pertambangan batu bara dan penjualan batu bara. Perusahaan ini juga menjalankan kegiatan pendukung yakni operasional terminal batu bara beserta fasilitas pelabuhan muat, dan operasional pembangkit listrik, serta kontraktor pertambangan. Perusahaan ini dikendalikan oleh Banpu Minerals Private Limited Singapura, dengan kepemilikan sebanyak 65,14%, kemudian masyarakat umum sebesar 34,7%, dan sisanya di bawah 1% dipegang jajaran direksi, komisaris dan saham treasury. Dengan rasio pertumbuhan aset rata-rata sebesar 24,5% per tahun, emiten dengan kode saham ITMG ini berhasil mencatatkan total asetnya sebesar 33,463 triliun sampai dengan kuartal kedua tahun 2023 ini. Aset itu berupa aset tetap sebesar 12,101 triliun, kemudian aset lancarnya 21,362 triliun. Dari total asetnya, perseroan mengalokasikan 80,6% untuk modal atau ekuitas sebesar 26,988 triliun. Sebagai catatan, 56,6% dari ekuitas perseroan tersebut berupa kas atau setara kas sebesar 15,282 triliun. Sedangkan beban liabilitas perusahaan atas ekuitas sampai dengan kuartal kedua ini sebesar 6,475 triliun, atau di rasio 0,23 kalinya. Sekarang mari kita amati dari sisi pendapatan beserta laba perusahaan ini. Sobat Sahamku, dari sisi pendapatan, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk rata-rata mampu meraih pendapatan sebesar 31,295 triliun per tahun, dengan perolehan laba kotor 11,737 triliun, dan laba bersih sebesar 8,362 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan perseroan rata-rata sebesar 30,6% tiap tahunnya. Data laporan pendapatan ini saya ambil berdasarkan laporan keuangan dari 2018 sampai dengan tahun 2022. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, perseroan telah berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 19,521 triliun. Dan jika disetahunkan maka prediksi pendapatan ITMG sampai dengan akhir tahun mencapai 39,043 triliun. Meskipun mengalami penurunan pendapatan sebesar 31,7% dari tahun lalu, pendapatan ITMG tahun ini tetap lebih tinggi dari tahun-tahun sebelum harga acuan batu bara melambung di tahun 2022. Terlihat pendapatan perusahaan ini 31,7% lebih tinggi dari tahun 2021, di mana pendapatan tahun tersebut adalah pendapatan tertingginya dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan prediksi laba kotor perseroan pada tahun 2023 ini sebesar 13,771 triliun. Untuk laba bersihnya, diprediksi mencapai 9,224 triliun sampai akhir tahun nanti. Sobat Sahamku, dari kinerja ekuitasnya, ITMG berhasil memberikan imbal hasil atas ekuitas atau ROE rata-rata sebesar 29% per tahun, sedangkan imbal hasil terhadap pertumbuhan aset atau ROA sebesar 24% tiap tahunnya. Rasio pertumbuhan ROE dan ROA perusahaan dalam 6 tahun terakhir berhasil tumbuh sebesar 80,4% untuk ekuitas dan 43,4% untuk asetnya. Di tahun 2023 ini ROE perusahaan diprediksi sebesar 34%, sedangkan ROA sebesar 27%. Selanjutnya kita akan amati kemampuan emiten ITMG dalam menghasilkan laba di setiap lembar sahamnya dan bagaimana pasar memberikan apresiasi atas kinerja perusahaan ini. Sobat Sahamku, dalam perjalanannya, emiten ITMG mampu mencetak laba di setiap lembar sahamnya atau EPS rata-rata sebesar Rp5.630, dengan rasio pertumbuhan EPS rata-rata sebesar 293% per tahun. Sedangkan apresiasi pasar atas saham ini berada di harga rata-rata Rp20.550 dengan PE rasio di 8,2 kali, PBV 1,3 kali.
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, EPS ITMG mencapai Rp4.082, dan jika disetahunkan maka prediksi EPS sampai akhir tahun ini mencapai Rp8.163 di setiap lembar sahamnya. Pada saat video ini dibuat, saham ITMG diapresiasi pasar di harga Rp28.975, dengan P rasio 3,5 kali, PBV 1,2 kali. P rasio ini jika kita menggunakan hasil EPS yang disetahunkan. Namun jika kita menggunakan EPS sampai kuartal kedua saja, maka posisi P rasio ITMG di 7 kali atau 13,5% lebih rendah dari P rasionya di 8,2 kali. Saya akan mengajak Anda berspekulasi tentang potensi harga yang akan dicapai sampai akhir tahun nanti. Kita tidak akan menggunakan perbandingan dengan EPS tahun 2022 yang naik terlalu tinggi. Akan tetapi kita akan membuat perbandingan dengan EPS di tahun 2021, di mana EPS di tahun tersebut sebesar Rp6.005. Dan pasar saat itu memberikan apresiasi harga Rp20.332 dengan P rasio 3,4 kali PBV 1,3 kali. Maka dengan EPS tahun 2023, di mana EPS 35% lebih tinggi jika diapresiasi minimal sama dengan P rasio tahun 2021, maka harga Rp27.640 dengan PBV 1,1 kali adalah apresiasi wajarnya atas saham ini. Namun, dengan kenaikan EPS sebesar 35%, saya prediksi pasar juga akan merespon optimis dengan menyesuaikan valuasi ITMG di harga Rp37.500 dengan P rasio 4,6 kali, PBV 1,5 kali sampai akhir tahun ini. Sobat sahamku, analisa di atas adalah sebuah prediksi dan spekulasi saja, disclaimer on, dan selalu gunakan alternatif lain dalam menganalisa saham. Batasi dan kenali profil risiko masing-masing agar sobat sahamku yakin dengan valuasi atas saham yang kita pilih. Demikian analisa saham ITMG kali ini, semoga bermanfaat, salam investasi.